Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update analisa market crypto, khususnya untuk analisa teknikal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa skenario untuk Bitcoin dan maupun market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya, pembahasannya. Di mana untuk hari ini kita bisa lihat market crypto mengalami penurunan ya 3,2%. Sebelumnya selama beberapa hari terakhir kita sempat mengalami kenaikan cukup konstan, dan sekarang hari ini Bitcoin sudah kembali lagi di bawah level 21.000. Ya, Bitcoin turun sekitar 3,1%, Ethereum juga turun sekitar 4,3%. Rata-rata juga mengalami penurunan. Kita lihat selama 24 jam terakhir ada seperti beberapa altcoin, Quan, QNT naiknya cukup signifikan. Lalu kita lihat rata-rata sebenarnya lebih banyak yang mengalami koreksi gitu ya. Hanya naik 2% atau 1%, hanya beberapa saja. Kita bisa lihat mayoritas mengalami koreksi. Ya, jadi kira-kira itu. Kita lihat secara fear and greed masih di dalam level yang sama seperti hari kemarin, yaitu di level 24 ya, karena baru saja mengalami penurunan tajam selama beberapa jam gitu ya pada saat video ini dibuat. Jadi kita akan langsung coba analisanya. Pertama kita lihat beberapa skenario. Ini skenario dari si CryptoCapo ya. Dari CryptoCapo sempat membahas skenario di mana dia lihat persamaan antara pergerakan Bitcoin di level pada saat Bitcoin masih berada di sekitaran level 40 ribuan ya, 45 ribu, 47 ribu, kira-kira di saat seperti itu. Ini baru saja terjadi mungkin di tahun ini, di bulan Februari, Maret, ataupun April, Februari, Maret, April ya. Dia bisa dibilang menyamakan lah kedua grafik ini ya, seperti sempat tes di resistance zone-nya di sini, koreksi ya, dibilang dari A ke B gitu ya, lalu sempat mengalami kenaikan dulu pump, dan memang ada terjadi deviation ini seperti keluar sedikit dari resistance, mungkin bisa teman-teman katakan seperti fake breakout gitu ya, deviation sempat keluar, lalu di sini dia akan mengalami koreksi lagi kemudian gitu ya. Ini kalau di skenario yang pertama. Kalau memang skenario ini terbentuk, bisa jadi market crypto mungkin bisa mengalami penurunan lebih lanjut lagi gitu ya. Kalau menurut targetnya dia itu di sekitar 15.800 sampai 16.200. Dan sebenarnya ini nggak terlalu jauh dari target kita ya. Kita ada memberikan target mungkin Bitcoin ke area sekitar 16 ribuan ya, atau 16.800. Nah, tapi kita akan lihat dulu secara short time frame apakah ini mungkin, dan membahas beberapa skenario juga untuk Bitcoin. Ya, sebelumnya memang sempat kita bilang jangan terlalu agresif juga, walaupun memang market selama beberapa hari terakhir di sini ya, kalau kita lihat ya, selama beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan memang cukup signifikan ya. Cukup signifikan di sini 20% gitu ya. Kita sempat membahas kalau mau beli pada saat breakout ya. Memang breakout sudah terjadi, dan ya kalau misalnya teman-teman miss breakoutnya, jangan FOMO ya. Karena kenapa? Karena kalau kita beli mungkin pada saat di atas ini, ya artinya kita sudah mengalami loss ya. Khususnya untuk teman-teman yang lebih ke arah trading, bukan untuk invest gitu ya. Mungkin kalau untuk invest sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk pergerakan secara short term time frame-nya ya. Tapi kita bisa lihat untuk di time frame daily sendiri, pergerakan Bitcoin selama 2 hari terakhir ya. Ini kita bisa lihat 2 hari terakhir ini closingnya candlenya warna merah gitu ya. Berarti artinya ya mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya Bitcoin mengalami penurunan juga gitu ya. Dan memang kita sempat bahas juga adanya rejection di kisaran harga 22.500, karena ini adalah weekly moving average 200 ya, yang sempat menjadi resisten di video ini kalau tidak salah, waspada bull trap gitu ya. Kita sudah sempat was-wasin juga. Kita lihat juga untuk pergerakan Bitcoin sekarang bagaimana gitu ya. Untuk sekarang sebenarnya Bitcoin menemukan level supportnya ya. Jadi mungkin selama beberapa jam ke depan, kalau teman-teman perhatikan market, mungkin akan ada rally, mungkin beberapa candle hijau gitu ya, atau mungkin bisa Bitcoin kembali lagi ke level 21.000. Kenapa? Karena memang kalau kita tarik garis yang sempat kita buat, ini sudah cukup lama di kisaran level 20.800. Di sini kita kalau panjangin, nah di kisaran ini bentar ya, kita kasih grafik harganya. Nah ini di kisaran 20.800 memang ini menjadi level supportnya untuk Bitcoin untuk saat ini gitu ya. Dan bukan hanya itu, sebenarnya Bitcoin ini juga menemukan moving average exponential moving average 50-nya
Jadi bisa dibilang ini double support. Jadi ini cukup kuat. Kalau misalnya Bitcoin turun terus berarti artinya ada selling pressure yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin saat ini sebenarnya dia masih cukup bertahan gitu ya. Walaupun belum berarti ini adalah waktunya Bitcoin untuk kembali naik lagi. Ya ini kalau secara short term time frame-nya. Kita lihat membahas beberapa skenario Bitcoin dahulu gitu ya. Kita lihat dari grafik mungkin yang lebih bersih, jadi lebih mudah untuk dimengerti untuk teman-teman. Nah, kita lihat dari seperti ini. Oke, kita bisa lihat kalau kembali lagi mungkin kita disclaimer on dulu and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba membahas beberapa skenario-nya dulu. Kalau skenario yang pertama kita lihat memang pergerakan Bitcoin seperti ini mungkin masih ada downside ya, atau ada penurunan lagi gitu. Untuk skenario pertama adalah penurunan Bitcoin ini hanya sebagai untuk retest gitu ya, hanya untuk retest. Kenapa? Karena memang Bitcoin ini di sini cukup mengalami bisa dibilang breakout lah gitu ya. Jadi artinya dia mengalami breakout di sini dari pattern panelnya gini di sini ya. Kalau kita secara volume memang sempat ini ada volumenya cukup besar ya. Walaupun pada saat breakoutnya sebenarnya volumenya tidak terlalu signifikan ya. Mungkin dia bisa retest. Kalau retest kembali mungkin Bitcoin akan ada penurunan tes mungkin di area sekitar, kalau kita lihat seperti ini secara analisa mungkin di area di previous low-nya dia gitu ya, di low sebelumnya mungkin di area bisa kita lihat mungkin di kisaran harga di sini gitu ya, 20.200 20.300 pokoknya di daerah ini. Kalau memang retest ini terjadi artinya Bitcoin tidak berhasil breakout karena di sini ada resistance dan mungkin bisa mengalami penurunan di sini untuk retest kembali baru mengalami kenaikan lagi gitu, karena ini cukup make sense juga sebenarnya. Jadi ini untuk Bitcoin. Selanjutnya sebenarnya kita bisa lihat mungkin pattern berikutnya dari Bitcoin. Patternnya sebenarnya hampir sama. Ini dari pattern kita bisa bilang juga bisa jadi yang Bitcoin bentuk bukanlah pattern tapi kita bisa ambil seperti pattern ascending triangle juga seperti ini gitu ya. Ini kita close yang ini dan ini kita mungkin hide gitu ya. Nah kita bisa lihat seperti ini kita close. Nah mungkin ini Bitcoin membentuk pattern yang lebih besar lagi gitu kalau kita tarik seperti ini. Jadi seperti ascending triangle dimana dia sempat testing di area resistance di sini gitu ya. Lalu di sini dia hanya konsolidasi dulu, testing lagi sekali lagi. Dan kalau misalnya seperti ini terjadi, bisa jadi Bitcoin ini bisa mengalami koreksi tambahan gitu ya, bisa mengalami koreksi tambahan mungkin ke area level 19.800 atau di area sekitar garis warna kuning ini. Istilahnya dia retest kembali gitu ya, retest kembali dan mungkin karena ini di level supportnya bisa kembali mengalami kenaikan lalu konsolidasi di sini baru menunggu saat yang tepat untuk breakout ya. Kalau misalnya pattern seperti ini sebenarnya masih cukup bagus juga untuk Bitcoin, artinya dia hanya mengalami konsolidasi ya. Cuma hal yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah apakah Bitcoin bisa mempertahankan garis yang warna kuning ini, karena ini level support crucialnya dia gitu ya, sangat-sangat penting. Kembali lagi kita harus perhatikan kalau misalnya Bitcoin turun dari level support ini, support diagonalnya gitu ya, artinya dia sudah turun dari previous structure yang dia sudah buat gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia turun ya artinya Bitcoin mengalami breakdown dan mungkin skenario dari si CryptoCapo sendiri di mana Bitcoin langsung mengalami penurunan ke 15.000 atau 16.000 mungkin itu tambah besar gitu ya kemungkinannya kalau memang dia sudah break level supportnya di sini. Untuk supportnya sekarang berada di area berapa? Karena diagonal kita tidak bisa menentukan exact price-nya atau price tepatnya, tapi mungkin berada di kisaran level 19.600 19.800-an gitu ya, di area ini 19.600 sampai 19.900 mungkin ya. Jadi ini adalah skenario kedua ya. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa bertahan untuk mengalami konsolidasi di sini, karena ini cukup bagus juga patternnya kalau memang Bitcoin berhasil breakout atau ternyata Bitcoin malah breakdown gitu kan, karena mungkin masih harus ada penurunan tambahan gitu. Dan harus kita perhatikan juga karena di sini udah menjelang akhir minggu, artinya Bitcoin untuk saat ini kalau kita lihat secara weekly close ya akan terjadi closing candle penutupan gitu, candle mingguannya. Sebelumnya memang sempat kita bahas kalau misalnya Bitcoin bisa
closing di atas level weekly moving average ya ini akan menjadi cukup positif gitu ya. Tapi sekarang kalau kemungkinan Bitcoin untuk bisa closing kembali lagi di atas sebenarnya cukup kecil ya, karena ini artinya Bitcoin harus pump 9% gitu ya dalam waktu sebelum weekly close ini. Untuk sekarang sekitar 8,5 jam lagi gitu ya. Jadi mungkin agak kecil, artinya yang belum terlalu bullish gitu ya. Mungkin kalau Bitcoin bisa closing di atas ini akan cukup bagus untuk beberapa minggu ke depan, tapi ternyata Bitcoin belum berhasil closing, jadi mungkin kita akan ada fase konsolidasi dulu selama beberapa hari, dan kita lihat untuk minggu depannya bagaimana kalau kita lihat dari weekly close tersebut. Dan bukan berarti Bitcoin akan langsung turun juga, karena biasanya pada saat weekly close ini volatilitasnya akan cukup tinggi juga, jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kita lihat sekarang intinya masih sama, Bitcoin sekarang masih memang di level supportnya. Jadi itu untuk beberapa skenario nya, dan kita bisa lihat juga ke beberapa grafik lainnya. Contohnya Ethereum, kita bisa lihat dari sini. Nah ini ya hampir sama juga dengan Bitcoin sebenarnya. Ethereum juga mengalami pattern yang sama juga, di mana dia mengalami ascending triangle pattern juga. Itu ya, di sini sempat tes resistannya 3 kali untuk Ethereum. Dan mungkin kalau seperti ini ada kemungkinan lebih besar lagi dia akan tes di level ini gitu ya, mungkin sekitar level 1121 gitu ya. Dan mungkin bisa konsolidasi, atau memang Ethereum ini breakdown ke bawah. Kalau breakdown ke bawah mungkin akan menemukan support selanjutnya ya di sekitar 1000. Tapi yang namanya breakdown mungkin orang menjadi tambah pesimis gitu, karena sudah turun dari level support yang dia sudah buat juga ya. Strukturnya sama juga dengan Bitcoin. Itu seperti untuk Ethereum. Sebenarnya bukan hanya untuk Bitcoin ataupun Ethereum. Kalau kita perhatikan di satu grafik lagi ya, karena ini cukup penting juga secara grafik. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini dari total crypto total market cap. Jadi total keseluruhan market capitalization-nya crypto. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga membentuk seperti pattern yang sama, di mana bisa dibilang kita mengalami rejection di 3 tempat yang sama gitu ya. 1, 2, 3 belum berhasil breakout, jadi ada kemungkinan kita tes dulu ke bawah sini baru naik ke atas gitu ya, atau memang kita mengalami breakdown. Ini tergantung selling pressure-nya bagaimana di area ini. Dan untuk minggu depan sendiri pun sebenarnya akan cukup menarik, karena kalau tidak salah akan ada data CPI yang akan keluar gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas di beberapa video di minggu depan juga, karena akan cukup penting pengumuman-pengumuman di minggu depan karena sudah mulai gitu ya. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto, dan ini adalah beberapa grafik yang teman-teman harus perhatikan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.